Alhamdulillah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan umum PT Media Delegasi, Bapak Insinyur Mandala Saturnef, Sarjana Hukum, pimpinan media lainnya yang kami hormati, rekan-rekan dari berbagai kabupaten kota yang hadir pada malam hari ini dalam rangka acara konsolidasi Media Delegasi Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember tahun 2020, tepatnya di Kabupaten Samosir, Tuktuk, Siadong. Acara ini digelar di Samosir Villa Resort, yang mana perjalanan rombongan baik yang dari Medan, dari Langkat, dari Labuan Batu sudah sampai di lokasi kita ini. Namun Tobasa. dari Tobasa juga, dan dari Samosir sendiri, Siantar Simalungun. Dalam kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu menghadiri acara konsolidasi Media Delegasi Nusantara yang pada malam hari ini kita gelar di kota Samosir ini, di Kabupaten Samosir ini. Semua itu tidak terlepas daripada dukungan semua pihak, baik Bapak-bapak manajemen daripada PT Media Delegasi maupun para wartawan dan kontributor daripada PT Media Delegasi yang sudah melakukan aktivitas setengah tahun terakhir ini. Selanjutnya nantinya kita mintakan kata sambutan dari pimpinan umum kita, bahwa sebenarnya kami sampaikan dulu acara kegiatan kita ini sebenarnya sudah dimulai dari siang hari tadi, pergerakan dari daerah masing-masing sampai ke kota Kabupaten Samosir ini, dan sudah dilanjutkan dengan acaranya jam 18 sampai 19 tadi, makan malam, persiapan acara konsolidasi. Kemudian jam 19 sampai 20 tadinya pembukaan, namun karena acaranya perjalanan waktu kita agak tertunda di beberapa kelompok perjalanan, makanya baru jam 10 ini kita mulai acara ini. Bahwa acara konsolidasi ini adalah merupakan upaya kita untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka memaksimalkan kinerja PT Media Delegasi Nusantara dalam berbagai aspek kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang akan kita kembangkan nantinya. Perlu kami sampaikan pada pimpinan umum bahwa peserta yang hadir pada hari ini ada dari Medan, ada dari Labuan Batu Selatan, dari Samosir, dari Tobasa, dari Pematang Siantar, dan dari Langkat. Dan satu rombongan lagi masih tertinggal di Pelabuhan Aji Bata. Mudah-mudahan 1-2 jam ke depan sudah bisa berkumpul bersama dengan kita untuk menghadiri acara rapat konsolidasi ini. Kami rasa itu laporan dari kami terkait dengan pelaksanaan ini. Semoga pertemuan ini akan berjalan dengan baik. Kita harapkan akan membuahkan pemikiran-pemikiran, ide, gagasan, dan rencana-rencana pengembangan PT Media Delegasi untuk tahun 2021 yang akan datang. Dan pada saat ini juga kita akan mengevaluasi pelaksanaan di tahun 2020. Terima kasih atas laporan ini. Selanjutnya kami mintakan kepada pimpinan umum untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara konsolidasi
PT Media Delegasi Nusantara yang hari ini akan dibuka oleh Ketua Pimpinan Umum. Pada Pimpinan Umum kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Pertama, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai malam ini masih diberi kepada kita kesehatan sehingga dapat berkumpul malam hari ini untuk saling mengenal di dalam keluarga besar Media Delegasi Nusantara. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Mandalasa Turnip. Turnip itu turunan Nippon. Nah, jadi nanti pun kita semua, karena mungkin ini ada sebagian kenal, ada yang belum. Jadi untuk itu kita semua supaya saling mengenalkan diri nanti. Yang kedua, supaya saling memahami dan mengerti apa itu delegasi Nusantara. Artinya bahwa itu adalah dari kita untuk kita, dan itu untuk masyarakat, untuk keluarga kita juga. Maka dengan itu, dengan doa restu dari kita semua, konsolidasi Media Delegasi Nusantara pada malam hari ini resmi dibuka. Langsung pengarahan. Nggak usah Pengarahan dulu. Oke, selanjutnya ini pertama kita memperkenalkan dulu, walaupun mungkin sudah dikenal, tapi sudah lebih istilah orang Batak mertabda doha suton. Kira-kira gitu nih ini, tuan rumah. Anggaplah ini tuan rumah, walaupun di Samosir, walaupun si Robin Turnik sebagai tuan rumah dalam acara ini. Jadi sedikit saya ceritakan ini Media Delegasi Nusantara ini awalnya ini diskusi-diskusi dengan kawan. Dengan perubahan situasi sekarang, dengan teknologi perubahan ini ya harus kita mau tak mau harus mengikuti. Jadi diskusi dengan kawan-kawan untuk membuat suatu media online yang awalnya kita ada media online, ada media cetak, dalam hal ini majalah, dan itu udah sempat kita terbitkan, hanya karena situasi di pandemi COVID ini kita tunda sementara. Dan itulah yang kita harapkan nanti untuk kita semua yang sudah memberi dan belum pun di dalam keluarga besar Media Delegasi, supaya sama-sama kita memahami. Artinya ini kalau kawan-kawan bilang ini si Turnip ini semua mau dikerjainnya, dia teknik, dia lagi mau wartawan, apa mau dikerjain, tapi kita welcome aja semua dari pendapat kawan-kawan itu. Tapi yang pasti kita bagaimana kita berbuat sesuatu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk teman kita, terutama untuk bangsa kita ini. Artinya pemikiran-pemikiran bisa kita sampaikan melalui media, yang dalam hal ini media online yang paling top atau unggul dalam sekarang ini. Artinya dalam bisa kita lihat dalam media cetak grafiknya sudah menurun dan orang tidak begitu suka lagi harus beli koran, dan itu tertentu tempatnya. Kalau media online begitu ada Android HP ini di mana-mana bisa dia buka. Jadi tidak tertinggal lagi dia soal informasi. Dan itulah yang kita harapkan nanti di kita yang bisa memberi pikiran, memberi masukan dalam ini pas hampir setahun lah. Begitu kita buat media online ini di Delegasi Nusantara, walaupun efektifnya berjalan ini sekitar bulan Februari. Artinya masih semur jagung. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi ini kita anggap dulu dalam setahun lah ini. Dalam setahun ini kita mencoba permula dalam mengikuti dunia informasi sekarang. Dan itu kita harapkan juga dari kita semua supaya memberi masukan. Artinya ya walaupun ini yang pemilik Turnip, tapi kita welcome. Sebenarnya ini nanti dalam ini akan kita bahas juga bagaimana formula dan formatnya media delegasi itu, termasuk struktur. Sebenarnya itu di internalnya
perusahaan media delegasi, tapi karena kita anggap ini untuk kita semua, maka kita buka. Kalau perkenalan tak mungkin kita buka itu kan. Jadi ini kita anggap semua di samping perkenalan dari beberapa daerah, tapi di samping juga untuk mendiskusikan atau memberi masukan gimana formula yang mau kita buat supaya sama-sama bisa memahami. Saya kira itu dulu untuk pertama yang saya sampaikan. Terima kasih kepada pimpinan umum yang telah memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka rapat konsolidasi PT Media Delegasi Nusantara pada tanggal 1 Desember 2020. Selanjutnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka kurang keharmonisan kita. Kita berharap ke depan kita harus saling bahu-membahu, satu seia sekata dalam rangka membangun delegasi Nusantara. Saya perkenalkan diri saya. Saya namanya Ardiansa Tanjung. Di media delegasi bertindak sebagai editor tadinya di media online kita. Kemudian kita sedang membangun namanya delegasi podcast. Nah, selanjutnya nantinya kita saling berkoordinasi, berkomunikasi, saling memberikan informasi untuk kemajuan PT Media Delegasi. Kami persilakan rekan kami yang sebelah kanan dulu. Pak Hendra. Bang Hendra silakan. Terima kasih Bang Ardiansa Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Hendra Haryanto sebagai editor di media delegasi. Mengedit berita, editor lah saya. Dan mudah-mudahan tidak ada masalah soal editan. Dan kalaupun wartawan kita di daerah boleh juga lah. Kalau ada persoalan yang mengedit ini jadi masalah, selama saya tangani boleh juga komplain, akan saya terima. Cuman sebagai tambahan juga, yang namanya media ini memang harus punya semacam aturan. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada namanya peraturan. Nah, itu memang harus ada supaya kita sama-sama mengikuti aturan ini, sehingga antara kita tidak ada saling merasa menyuruh atau merasa pimpinan. Yang berjalan itu tetap aturan main. Ada misalnya pemret, wakil pemret, redaktur, biro, wartawan. Ini supaya mempertegas di dalam birokrasinya, di dalam administrasinya itu, supaya ini yang memerintah, bukan person. Itunya harapan kita ke depan. Jadi yang memerintah itu bukan person, tapi memang aturan yang dibuat, dan ini harus disepakati sehingga di antara kita tidak merasa saling lebih, tidak merasa diperintah dan memerintah. Memang aturan itu yang harus kita patuhi bersama. Dan ini yang belum ada. Saya kira ini yang belum ada, sehingga ada rasa keakuan di antara kita bahwa ini loh aku. Itu yang perlu memang harus kita bahas hari ini. Kita harus bisa mendudukkan sama-sama, kita sepakati aturan main. Misalnya begini, perlukah wartawan daerah salary? Nah, itu perlu juga ditawarkan kan di forum ini. Cuman kita juga dari pusat nanti juga akan, dari Medan akan memberikan aturan main. Misalnya apakah salary-nya berbentuk per berita. Nah, syarat berita seperti apa nanti kita yang dari sini kan begitu. Hematnya jurnalistik, hematnya kerja jurnalis ini, kerja wartawan itu adalah orang yang bekerja secara kontinu dalam suatu media. Bekerja jurnalis, dia mengerjakan kegiatan jurnalis secara kontinu. Jadi apabila ada nanti kesepakatan harus diberikan salary terhadap daerah, ini juga kita harus sama-sama menyepakati ada kriterianya. Kalau dulu
di dalam media-media besar lah, Tempo atau apa, itu memang ada kriterianya, berita yang harus diberikan saleri. Misalnya berita itu naik, syarat naik itu seperti naik ke terbit lah dia. Syarat naik itu seperti apa? Misalnya tiga sumber, ada investigasi, ada konfirmasi, baru ada yang diklarifikasi, ada yang menanggapi. 3 lah kira-kira, 3 narasumber itu sudah layak naik, dan itu layak diberikan aplaus. Tapi kalau kebanyakan berita-berita yang namanya rilis, ya kita saling memahami lah. Di daerah itu kan memang kita pun pernah di daerah di Deli Serdang, kita kan kalau untuk rilis ini terbuka aja lah kita. Kalau untuk rilis memang kan ada anggarannya di pemerintah kabupaten. Itu ada anggarannya di pemerintah kabupaten, dan itu memang nggak menjadi domain kami untuk mencampuri itu. Jadi memang lebih enaknya kurasa kita sharing aja. Nanti baru penjelasan. Sambil perkenalkan dulu. Sharing aja Perkenalan dulu. Kira-kira dari perkenalan dulu Bang ya. Saya persilakan dulu memperkenalkan diri. Silakan Bang. Ya, salam delegasi. Ya. Ya, nama saya Oktober Nabitugulu dari Toba. Dulunya Toba Samosir, sekarang jadi Sekarang Kabupaten Toba ya. Toba ya. Oke, Terima kasih. silakan. Lanjut Bang. Baik, terima kasih. Nama saya Robin Turnip, termasuk tuan rumah, tapi karena ini acara kita bersama. Saya dari Kabiro Samosir. Terima kasih. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanto dari Langkat. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexis Turnip dari Medan. Baik, terima kasih. Oras buat kita. Oras. Nama saya Manahan Sijabat, asal dari Kota Pematang Siantar, bergabung di delegasi ini sekitar 1 minggu. Jadi perlu ada beberapa catatan, walaupun ini perkenalan singkat saja. Saya kenal dengan Pak Turnip itu mulai 1998. Seperti pengantar tadi, memang semua banyak pekerjaan dikerjai. Biasanya pekerjaan kami itu di kegiatannya Pak Turnip menghalau jurnalis. Ini kok malah diajak ke jurnalis gitu. Manakala ada proyek yang dibicarakan. Ini yang menarik gitu. Makanya saya menarik, kok ada apa ini Pak Turnip kok jadi kita ke jurnalis. Biasanya dulu kita kalau ada proyek menghempang, tugasmu Manahan Sijabat atur itu persoalan yang ada di Siantar disalurkan. Pokoknya menahan ya. Iya. Jadi aku pun merasa terkejut, ini ada apa gitu. Mungkin ini perkenalan singkat dari Bentar saya. lagi Peradi lagi bilang. Sekarang saya dengar juga mau jadi pengacara, mudah-mudahan pengangguran tidak banyak acara. Terima kasih. Silakan. Oke. Dari ujung. Dari ujung. Langsung balik ke sini. Yang berdiri tegak. Berdiri. Yang berdiri tegak lo. Ya, Ya. perkenalkan diri. Ya. Nah, Dari situ aja. Ngadep ke sana. Nggak nampak dia nanti. Buka aja, Oh, dalam main kan. Sini lah kau. Ini ya. Nah, iya. Mana nampak kau ngomong. Udah situ aja. Situ aja. Gago. Enggak mau di setel dulu dia. Fotonya di setel dia. 1.000 orang. Udah Nanda, mainkan. Nanda aja dulu, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam delegasi. Nama saya Nanda KR, saya dari Medan. Keraton. Karatan. Namanya saya Hendri Pasaribu dari Medan. Ya. Lanjut, Pak. Ngomongnya, Bang. Silalah. Ya, jadi selamat malam buat delegasi. Kalau Bapak tadi pembicara yang terdahulu, saya perkenalkan nama saya Dr. Angus Tunggul Silalahi. Alamat saya di Jalan Nasahan, kilometer 4, Siantar. Siantar. Persisnya dekat Kejaksaan Pengadilan Telkom. Simalungun, Pak. Ya, Simadungun. Ya. Jadi baiklah, saya agak tertarik tadi apa yang dikatakan pimpinan bahwa jurnalistik ini adalah merupakan satu produk informasi. Tanpa kita mengetahui informasi, semua kita jadi bisa tidak tahu perkembangan era globalisasi ini. Ya. Apalagi saya lihat ini majalah beda dengan koran sedikit. Kalau koran itu satu hari itu udah buang
Tapi kalau majalah tetapnya itu disimpan di apa? Tempatnya Ini terhormat majalah. ya. Di rak buku atau di ya tempat-tempat yang apa lah. Nggak pernah dibuang ini. Tetap itu. Berpuluh tahun dia disimpan itu. Tapi kalau koran maaf kata habis selesai bungkus ikan hasilnya itu. Jadi mudah-mudahan lah ya delegasi kita ini berkembang. Dan saya juga baru semalam ya diberitahukan informasi ini dari saudara Manahan Sejabat SH sebagai rekan yang pernah dulu kami sama-sama lurah tahun 2001 sampai 2010. Jadi sekian terima kasih atas perkenalannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Malam. Perkenalkan nama saya Siombing. Pakai gelar ya? Miskom. Silakan. Jadi saya selama ini aktif di lembaga. Jadi bergabung ke media delegasi ini atas pertemuan saya dengan Bapak Pimpinan Umum di Bengkulu. Jadi pada posisi saya tinggalnya di Lewan Batu Selatan. Cuman sampai saat ini belum ada berita saya. Jadi melalui mungkin acara konsolidasi ini bisa saya lebih benar-benar lebih aktif dan lebih profesional sebagai wartawan media delegasi wilayah Lewan Batu Selatan. Sampai situ perkenalan saya, kalau mungkin sharing-sharing bisa lah nanti ya sama senior-senior yang di sini. Nah, itu aja perkenalan saya. Terima kasih. Selamat malam semua, nama saya Anugrah Celalai, asal dari Medan. Malam semuanya, saya Oki, bergabung di ini baru hitungan hari gitu. Masih dapat tugas sebagai editor. Makasih. Ya, selamat malam semuanya. Saya Kodok Medan. Saya dari Medan dan masih juga hitungan hari untuk bergabung di delegasi podcast Minggu. Thank you. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita sudah saling kenal. Ada Pak Siombing, ada Pak Pasaribu, Pak Turnip dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah merekat hubungan emosional yang harus kita kuatkan dalam rangka kita membangun media delegasi Nusantara ini. Media delegasi Nusantara ini memang baru seumur jagung, tapi peran dan peluang yang akan kita hadapi cukup besar. Semua ini perlu dukungan maksimal dari rekan-rekan, para wartawan, para kontributor, para kru yang akan terlibat di dalam membangun media kita yang kita cintai dan kita banggakan ini. Dan sampai saat ini media kita ini sudah berjalan, baik itu media cetak maupun media online-nya, bahkan channel YouTube-nya juga sudah berjalan. Dan beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa channel YouTube kita melalui Delegasi Podcast itu sudah tayang hampir 40 episode. Nah, ini semua karena dukungan semua rekan-rekan. Bahkan tokoh-tokoh yang hadir juga mengisi podcast kita cukup bergengsi juga. Di tempat lain mereka belum hadir, tapi di tempat kita sudah. Salah satunya Bobi Nasution, calon wali kota Medan yang juga adalah menantu Presiden Jokowi. Tepuk tangan dulu. Artinya ini prestasi kita yang harus kita kembangkan dan kita akan terus gulirkan menjadi sebuah media yang dapat bergengsi di kota Medan khususnya, apalagi bisa bertarung di kalangan nasional nantinya. Saya rasa itu pemikiran kegiatan yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita lakukan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan, peran rekan-rekan di daerah itu sangat diharapkan dalam rangka mendukung, memberikan masukan-masukan, memberikan informasi-informasi terkait masalah pembangunan, masalah sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah. Itu juga merupakan program kita dalam rangka meningkatkan peran media delegasi untuk kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa perlu masukan-masukan yang kita perlu dengarkan dari daerah-daerah, apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan kita kerjakan dalam rangka kita memaksimalkan kinerja masing-masing daerah. Kalau ada usulan-usulan, ada ide gagasan, silakan dituangkan. Biar kita mempunyai
program yang nantinya di 2021 ini bisa kita gerakkan. Perlu diketahui bahwa media kita ini adalah sebuah media yang kita harapkan akan menjadi media profesional nantinya. Jadi segala gerak, tindak tanduk daripada peran wartawan, peran kontributor, peran kru daripada media kita ini harus kita maksimalkan. Nah, kami berharap rekan-rekan bisa memberikan informasi, bisa memberikan masukan, sehingga apa yang kita harapkan dapat menjadi satu komitmen kita membangun delegasi ke depan. Saya rasa itu ya. Silakan ada masukan-masukan, ada pandangan mungkin dari Pak Hendra. Silakan. Oke, saya tambahkan sedikitnya ya. Jadi ini saya lanjutkan ke apa ini, soal keredaksian. Jadi memang ada kendala beberapa minggu belakangan ini, memang berita itu tidak maksimal di daerah untuk ditayangkan di delegasi. Itu memang karena ada gonjang-ganjing masalah keluarnya Pemret ini, sehingga mengganggu sedikit, terganggulah redaksi di Medan khususnya. Dalam hal ini ada kira-kira yang menjadi persoalan, perlu juga kita tawarkan ini ke daerah. Seperti apa kira-kira kita akan membuat delegasi ini ke depan? Apakah kita memang mau mengikuti pola-pola tribun, kecepatan berita, pola-pola apa, ini perlu juga ini sharing dari rekan-rekan. Saya persilakan bagi rekan-rekan yang memang punya unek-unek juga, silakan. Mungkin dari Bang Susanto ini langkat ini. Silakan Bang Susanto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kedua kali. Saya selama ini fokus ke orbit dan fokus ke lawyer, pengacara di Perabi. Jadi awal mula saya bergabung ke delegasi itu saya diajak Bang Marudi. Jadi setelah saya melihat pola-pola media delegasi ini, saya tertarik. Tertariknya berarti setiap saya gabung ada peningkatan seperti TV ya kan, ataupun YouTube, yang penting ada peningkatan. Berarti itu ilmu juga untuk saya kan gitu. Jadi kalau perkara media, kalau di orbit ini sifatnya nggak ada yang nggak bantai, bahkan kita pun tidur payah kan gitu ya kan, karena kita mantai. Jadi kayaknya saya ikut di media delegasi ini sifatnya kan netral dalam arti standar dia kan gitu, standar terus kan, tapi alurnya terus ada peningkatan terus ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada editor ya kan. Mungkin ada saya pancing juga ya kan beberapa waktu yang lalu ya kan. Saya coba aja, ini kenapa berita saya tidak naik kan gitu ya kan. Nah, padahal udah naik, kan saya mancing aja. Kenapa? Karena di dalam WA group itu setelah Bang Maruli keluar kayaknya kan lagi memanas, maka saya pancing ya kan. Siapa yang jawab nih kan gitu. Nah, jadi itu hanya sepancingan, bukan hanya membuat keributan kan itu, tapi intinya ada respon kan gitu, respon. Terus kami memang di khusus di daerah Langkat itu ada 23 kecamatan dan 240 desa. Saat ini kami memang berita kami itu yang kami input karena sekitaran Pemkab Langkat mungkin, ataupun nanti kalau saya berada di desa dan koordinasi ke desa itu saya bisa buat berita kan gitu. Tapi apapun ceritanya, kalau pemberitaan dan berita yang kita ambil dari Langkat itu kan sesuai dengan 5W1H ya kan, sesuai dengan prosedur. Kecuali berita kita bantai. Kalau bantai itu ada memang yang diceritakan tadi, ada komentar, ada itu wajib ya kan. Wajib itu jelas tugas wartawan ya kan. Kita bantai masa nggak tahu narasumbernya siapa kan, wawancara siapa, itu wajib, karena di jurnalis itu adalah senjata kita, payung hukum kita. Kalau nanti pun seandainya kita bantai nggak ada kita konfirmasi, kita lengket
Nah, jadi harapan kami ke depan ya mudah-mudahan keluarga delegasi khusus yang di Medan dan di daerah ini kita kompak demi untuk kemajuan delegasi bersama, ya kan? Dan kami juga ada memberikan masukan ini ketua Pak Pemret, ya kan, atau Pak PU. Saya pernah membaca majalah sepintas selalu, majalah delegasi. Setelah saya pelajari, ini majalah ini sangat mempunyai nilai jual, sangat luar biasa nilai jualnya karena backgroundnya warna semua dan kertasnya luar biasa. Jadi saya sempat bicara dengan Bang Maruli waktu itu, Bang, saya siap bergabung untuk mengembangkan majalah kita ini khusus di PTP Nusantara 2. Saya siap gabung, begitu kalau memang terbit, saya pesan 200 eksemplar. Tapi saya minta 2 halaman, khusus pemberitaan PTP. Kenapa? Hari ini, 1 bulan ini saya buat misalkan PTP Nusantara 2 kebun saya seberang. Itu saya dari 9 abiling saya beritakan semua, dari mulai manajer, asisten, asket itu kinerja yang bagus kan gitu. Nanti saya bergantian bulan ini karena itulah income yang pasti. Itu yang pasti. Kenapa? Saya udah 18 tahun saya main di PTP sampai saya diculik juga, ya saya juga orangnya kan tuh. Sampai saya bantu juga di Rut PT Nusantara 2 akhirnya dikumpulkan kan gitu. Itu namanya kalau kita wartawan nggak pandai ngegas, nggak ada nama kita. Kalau cuman biasa-biasa aja nggak ada nama kan gitu ya kan. Gas dulu kan gitu. Itu kan dulu ya kan. Sekarang kan permainan udah beda ya kan. Karena sekarang kalau makin gas makin nggak berduit kita sekarang ini kan gitu ya kan. Kayak mana caranya supaya kita masuk di dalam sistem marketing itu. Marketing itu yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan saya bergabung nanti di delegasi. Ya hari ini saya bergabung ya kan, tatap muka dengan kawan-kawan. Ini biasanya saya kan taunya di WA, siapa-siapa namanya saya tidak tahu sama sekali kan gitu. Ini saya sebenarnya semalam agak keberatan diajak pergi karena nggak ada persiapan ya kan. Tapi karena dipaksa sama Bang Dagita ini, terpaksa kita yang gebrok, kita goyang PTP kan gitu. Saya nggak ada duit ini kan gitu. Jadi itulah saya gebrak terakhir mereka mendukung dengan kita gitu. Apapun pergerakan kita untuk yang terbaik mereka dukung kan gitu. Saya nggak ada duit nih kan gitu. Pak, saya mau pergi ulang. Kemana toh ini? Rapat kerja delegasi. Pertanyaan mereka, apa nggak ada di orbit lagi? Saya tetap di orbit. Delegasi pertama nambah ilmu, kedua nambah kawan. Jaringan, memperkuat jaringan. Oke, didukung semua. Alhamdulillah akhirnya kami berangkat. Saya mengajak anak-anak saya sendiri. Anak saya kan gitu 2 orang. Nah, jadi mana tahu kita ajak mungkin dia nanti besok dewasa berminat ya kan kayak jadi jurnalis ya kan. Pelan-pelan sharing-sharing kan gitu. Jadi harapan kami Pak Pimpinan Umum ya kan, kalau bisa majalah kita ini di 2021 kita mainkan lagi. Karena kenapa? Karena di Langkat ini kita lagi menggagas dalam arti silaturahmi dengan salah satu 4 orang yang memang disegani dan memang yang kuasa di situ, termasuk bupati dan adik-adik guru-gurunya. Ini kita mau merapat. Kenapa? Tujuan satu, yang pertama kami bisa pendampingan hukum kepala sekolah, yang kedua saya intinya majalah. Kan masuk di marketingnya semua masuk, semua link-linknya semua. Jadi kalau memang pun nanti majalah bisa masuk, ya Langkat udah berapa kita buat karena bulanan ya kan. Kamu cakapnya bulan ini tinggal sepak-sepak aja nih gitu ya. Itu intinya, itulah harapan kami kawan-kawan semua. Marilah kita dukung ya kan dengan adanya majalah ini ya. Untuk daerah lain mudah-mudahan banyak, bukan di Langkat aja ya kan. Kalau yang lainnya itu banyak ya kan. Apalagi kepala desa ini kan ada anggaran ya kan. Kita kepala desa ini udah nggak zamannya lagi main gas-gas, udah nggak mau dia, udah nggak ada takutnya dia sekarang kepala desa ini. Itu yang udah kita pelajari ya kan, nggak ada takutnya kepala desa, digasin nggak ada takut ya, karena mereka mempunyai juga payung hukum juga kan gitu. Jadi lebih baik kita berkawan,
tapi masuk marketing aman kita sebulan ya kan, itu yang kita cari ya kan. Nama Ajang- kita ajang bagus, ngambil terpenuhi ya. Jadi kalau seandainya ada kawan-kawan yang dari wartawan lain yang ribut di salah satu kepala desa, nanti kita yang dipanggil dapat lagi honor kita. Itu yang udah kita alami selama ini gitu. Di 3 kecamatan, berapa kalau ada kendala masalah kita yang dipanggil, apalagi kita sekarang fokusnya ke pengacara kan gitu, lebih baik lagi kan gitu. Jadi bisa direkrut, dia udah ada masalah ke kita, ya ambillah majalah kan gitu. Nah, 1 desa 2 kami dulu punya majalah desa. Majalah desa itu khusus pemberitaan desa dan Pemkab, cuman karena pengelolaan yang di atas kurang bagus manajemennya, udah kita bayar lunas per bulan, tahu nggak disetor, macet. Jadi kan tertunda. Mudah-mudahan majalah delegasi ini bisa langgeng gitu selamanya ya kan, bisa berkembang semua. Mungkin itu aja masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Susanto. Ini saya nambahkan aja nih. Bang Susanto ini memang secara aroma berita saya bisa pahami siapa Bang Susanto ini. Seluruhnya sama-sama orbit dulu pernah kan. sama orbit. Selain nama saya juga kenal nama, artinya namanya sudah nggak asing karena sama-sama di orbit. Juga dari aroma berita saya bisa baca nih Bang Susanto ini sudah mengakar di Langkat, mulai dari tingkat institusi vertikal, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, ini dilalap habis ini sama Bang Susanto ini. Saya pun heran juga, ini udah lama ini berarti mengakar di Langkat. Jadi memang semalam itu digesek saya dari grup ini, agak heran juga. Biasa wartawan senior ini sudah bisa memahami bentuk-bentuk ada apalah namanya, ada gesekan itu sudah bisa memahami dan bisa mengambil sikap. Dan saya yakin itu, makanya saya jawab, ada apa ini? Itu hanya untuk mempertegas apakah Bang Susanto ini memang fanatis buta atau memang senior dalam wartawan, bisa memahami adanya gesekan. Nah, itunya yang mau saya tangkap juga. Kalau Bang Susanto menangkap respon, saya menangkap itu. Jadi coba bagi yang lain silakan dulu. Dari Toba, abang lo. Toba. Dari Toba, menurut saya ya, dalam konsolidasi acara kita media delegasi, sebenarnya pengalaman saya di media delegasi awalnya sih majalah delegasi udah pernah terbit sekali, bahkan saya pun udah minta di atas 10 hari itu, bahkan uang majalah tersebut pun sudah saya transfer, itulah terkait untuk majalah delegasi. Nah, jadi untuk selanjutnya kalau menurut saya, hemat saya ya, terlepas mengenai tadi yang ada yang kontroversi di dalam lah, itu ya oke lah. Kalau menurut saya nggak perlu saya ikut membahasnya itu, cuma sekedar saran dan masukan dari saya ya, bagaimana ke depannya biar kita sinkron. Baru yang kedua, ketepatan saya hari itu mengangkatkan wartawan saya atas nama Turman Simanjuntak. Dia pernah menanyakan seperti yang abang bilang tadi. Nah, seluruh ini artinya kan memang saya sendiri pun memang pernah saya terima itu honorarium berita 150.000 kalau nggak salah ingat saya. Nah, ya itu juga seperti yang abang bilang juga tadi kan, ya karena dari kita untuk kita, masalahnya kita buat komitmen yang jelas kan gitu, biar jangan ada saling curiga begini dan saling bertanya sesama biro daerah. Menurut hemat saya itu aja untuk saat ini. Oke, makasih. Jadi Bang Oktober ini memang juga piawai ini. Saya bisa juga membaca dari aroma beritanya, memang kalau untuk membantu jago juga lah. Bisa memang pengalamannya pun sudah oke. Karena tengok asal membantu itu lengkap apanya. Lengkap itu etika jurnalisnya lengkap, ada investigasi, ada wawancara, ada kelar konfirmasi. Nah, itu memang sudah memenuhi. Jadi memang delegasi ini ya
sama-sama lah kita ini Bang Oktober, kalaupun ada mau majalah itu memang nanti mungkin dibahas KPU, dan kalaupun saleri yang nanti keputusan KPU kita buat formatnya. Nah, rasa kelanjutannya ini Bang Robin ini. Ya. Silakan Bang Robin. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi rekan-rekan sekalian. Kebetulan saya di sini dari Samosir, yang sebenarnya aku boleh sampaikan di Samosir kita udah ada rekan juga, namanya Jepris Tanggang. Tapi situasi membuat ya nggak tahu alasan tersendiri, dia bilang hanya saya aja yang ikut dalam konsolidasi. Jadi yang perlu kusampaikan di sini, ini kita memasuki di tahun politik. Jadi sebenarnya kehadiran delegasi juga masuk di tahun politik di Samosir. Nah ini di tahun politik ini delegasi untuk khusus di Samosir ya masuk di lobi-lobi politik kita cukup dipandang di Samosir ini, karena kita untuk seluruh OPD cukup dikenal karena kita bagian dari memberitakan kontestasi politik yang ada di Samosir ini. Nah, persoalan plus dan minus keberadaan delegasi di Samosir ke depannya ya memang agak sedikit terganggu ketika nanti peta politik ini kepada siapa dan siapa gitu memang agak berpengaruh. Namun untuk sampai saat ini delegasi untuk di Samosir cukup mereka akan memperhitungkan keberadaan kita, karena kita hadir baru di Samosir ini, kita juga masuk dalam tim pemberitaan gugus tugas COVID-19, dan di itu ada masuk dalam SK Bupati Samosir. Nah, yang aku coba sampaikan, memang keberadaan kita di daerah ini memang sedikit banyaknya pastilah dipengaruhi oleh birokrasi yang ada terjadi di daerah itu. Secara fungsi kita jurnalis pastilah kita akan paham bersama. Artinya kita ada mitra strategis dari pemerintah itu sendiri maupun juga kita dari kontrol sosial. Nah, tinggal kalau kayak seperti aku lakukan ya penempatan kita lah, pandai-pandailah kita penempatan, itu yang terjadi yang kulakukan di Samosir. Untuk terhadap Pempret sama apa, memang kita akui melejitnya delegasi itu tadi awalnya hanya media online, tiba-tiba naik ke podcast, naik lagi ke apa, ini sesuatu orang pun melihatnya, wah ini kok seperti pesaing-pesaing dari yang sudah pernah ada. Tinggal kembali ke kita, memang sanggup nggak kita untuk membackup, sanggup nggak kita saling kerjasama untuk membesarkan media delegasi ini. Karena semakin tinggi pohon kan anginnya semakin kencang. Persoalannya jangankan dari sisi luar, dari di dalam internal sendiri bisa terjadi. Tapi bagi kita ya, kalau kita sepakat, seide dan sehati, nggak ada yang nggak mungkin kan. Semua itu kan bisa terjadi kalau ada sehati sepikir. Itu mungkin yang bisa aku beri masukan. Jadi kalau persoalan masalah seleri sama apa itu memang aku belum terlalu paham, karena aku bagian dari organisator Kian. Aku hadir dari beberapa jejaring organisasi awalnya, kemudian direkrut sama pimpinan kita, dan itu menjadi bagian untuk bagaimana ketika ada berita kita ini akan masuk ke semua lini berbagai organisasi-organisasi yang pernah aku ikutkan, dan itu memang berdampak karena bisa cepat viral. Misalnya ada berita sesuatu yang booming gitu, ini akan tershare. Apalagi kita penggiat media massa, kayak seperti aku pribadi penggiat media massa, jadi kita bisa masuk ke beberapa grup Facebook gitu, berbeda-beda karakter, sampai ke dunia budaya juga kita masuk. Dan itu kan kita bukan hanya masuk begitu aja, tapi kita juga berinteraksi di dalam siapa yang pengelola komunitas-komunitas media itu gitu. Mungkin itu yang bisa aku kasih masukan, kalaupun ada nanti kita bisa saling
sharing kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Robin. Ini tadi kita dengar bersama, memang dari sekarang ini pun kita sudah melihat Bang Robin ini sudah terbilang mumpuni lah mendudukkan delegasi ini di Samosir ini, khususnya di jajaran pemerintahan. Tapi Bang Robin jangan juga ragu, kalaupun nanti ada pergeseran tidak juga terakomodir oleh, kita siap untuk melakukan kontrol sosial sehingga terjadi bergening yang juga bisa sampai seperti ini. Oke Bang Robin ya. Yang lain ada yang lain Bang Jabat ini. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan dalam perkenalan tadi, kami sebenarnya nggak banyak komentar di media delegasi karena sebagai peserta baru tentu hanya Mungkin ada masukan. memberikan masukan singkat saja atau sekedar informasi saja. Delegasi di Siantar sebenarnya sudah ada sekitar 1 tahunan. Mungkin di bawah ada bapak-bapak di sini kenal Pak Marpaugian. Cuman praktis sepertinya kata pimpinan kurang bergeming gitu. Artinya kabar berita-berita juga dari Pematang Siantar dan Simalungun itu cenderung tidak ada. Jadi kami diajak bergabung di delegasi ini. Mudah-mudahan ke depan media delegasi ini bisa semakin baik, bisa semakin maju, dan bisa kita bersama-sama untuk memantapkan delegasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Jabat. Jadi memang aku karena memang baru bergabung, nggak salah juga aku memberikan sedikit masukannya. Jadi memang kerja jurnalis ini rumusnya sederhananya 5W1H. Apa, siapa, di mana, yang penting apa kejadian itu, apa yang mau diangkat, siapa yang diwawancarai, siapa yang korban, siapa yang saksi, di mana kejadiannya itu, di mana, apa, siapa, di mana, kenapa itulah konfirmasi. Dan waktu siapa, apa, siapa, di mana, di mana itu waktu dan tempat, kapan. Nah, waktu itu penting, tanggalnya. Mengapa itu ya bagian dari konfirmasi itu juga. Nah, dan untuk mencapai 5W1H ini juga sederhana kok. Kita melihat itu, kita konfirmasi sama yang kompeten. Misalnya kita melihat ada dugaan korupsi, kita pantau aja dulu, kita investigasi. Ini salah semennya, kurang campuran segala macam, itu berdasarkan pantauan kita tanya sama yang ahlinya. Misalnya pemborongnya atau yang ahlinya lah di bidang konstruksi, baru kita konfirmasi sesuai yang kita dapati dari ahli ini, bahwa ini mengatakan, kita konfirmasi ke si pengguna anggarannya. Nah, kalau kejadian kepolisian, kecelakaan di tengah jalan segala macam, kita tanya kecelakaannya kapan, kita lihat siapa korbannya, bagaimana kecelakaan, kita tanya saksi mata, baru kita tanya, kita konfirmasi kepolisian. Sederhana sebenarnya, tinggal nanti kalaupun susunan uraian kata-katanya itu tidak pas, itu memang bagian kerja kami di Medan untuk merapikan tulisan-tulisan itu. Tapi syaratnya harus ada, dan di media ini nggak boleh beropini. Artinya beropini, kita menceritakan dugaan itu sendiri. Kita sendiri yang ngarang, kita sendiri yang kita sendiri yang menduga-duga. Itu nggak boleh, walaupun kita ketahui itu ada dugaan. Ada baiknya kita tanyakan aja sama orang. Bila perlu narasumbernya kita ajari. Oh, ini kayaknya gini Bang. Itu nggak apa-apa. Tapi memang harus dari orang lain. Nah, itulah bedanya jurnalis sama penulis. Ini sekedar masukan saja. Ada makan ringan. Untuk Bang ada masukan yang baru bergabung di Labusel ya, Bang Ombing ya. Silakan Bang. Stok lama, ini barang baru stok lama. Ya, jadi memang saya akuin itu sampai saat ini belum ada berita saya. Memang karena saya selama ini main lapor. Kalau di Bengkulu juga main sendiri. Orang penyidik yang ngolah sama kondisi di lapangan ya.
Jadi yang perlu saya mungkin pertanyakan juga sama pimpinan, jadi kalau sistem kerjanya di lembaga itu kan sistem klarifikasi. Pada umumnya saya itu koordinasi sama ketua umum. Nah ini cuma pembanding aku ininya ya, proses pelaksananya ini. Aku biasanya itu koordinasi sama ketua umum, masalah ini. Nah, oke coba klarifikasi. Stempel ada stempel sama saya. Jadi surat saya cetak stempel ini ketua, kirim sama dia. Tulisan dari ketua umum, kirim alamat Jakarta. Tetap ada pemanggilan dari Polda dari Kejati, tetap ke saya tapi menuju Jakarta. Nah, jadi yang harus saya tanyakan di sini, ketika kita sebagai wartawan mempertanyakan atau mengklarifikasi atau meminta tanggapan seperti yang bilang Pak Endra tadi, bagaimana surat kita ini? Apakah harus dari kantor delegasi atau ada mungkin ketua Biro. Nah, biro ini yang megang ini atau gimana? Itu pertama. Baru kedua, kalau masalah yang menghantam ini, aku kan saya minta tolong sama Pak Anto juga mau bikin, sekarang kan ada PTPN. Aku belum tahu apa strukturnya aja, aku belum tahu. Selama ini tahunya LPC bawa perusahaan, ikuti semua tender, bawa RAB, itu biasanya aku. Cuman kalau di media ini, jurnalis ini belum benar-benar masih ini lah. Saya juga mengharapkan nanti masukan dari senior gimana ini, bagaimana masuknya, bagaimana ininya, cara hantamnya. Nah, saya yakin melalui inilah mungkin aku benar-benar serius untuk kerja di lapangan. Nah, itu aja yang. Terima kasih Bang Onding. Jadi sebenarnya klarifikasi ini bahasa lain dari konfirmasi. Klarifikasi ini, konfirmasi ini bisa sifatnya langsung kita jumpai, kita tanyakan. Bisa melalui surat. Surat juga melalui dari wartawannya langsung bisa. Wartawannya langsung konfirmasi. Suratnya? Atas nama wartawan, delegasi. Lampirkan aja kartu pers itu di situ. Nama ini pekerjaan jurnalis media delegasi, wartawan media delegasi, nggak perlu pakai stempel, tanda tangan, udah konfirmasikan ke situ. Jadi itu menghindari upaya menjalankan undang-undang jurnalis, undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. Nah, itu memang bisa dilakukan dan ada juga lebih didominankan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau abang belum punya data soal proyek itu, bisa abang minta dokumen kontraknya atas nama wartawan. Dan itu kami nanti bisa melihat laporan ke kami itu dari produk berita satu, ya kan, produk berita yang abang tuangkan, yang udah abang konfirmasinya abang tuangkan dalam tulisan untuk menjadi berita. Dan itu kami bisa melihat dari situ. Abang harus kemana, kita koordinasi. Abang harus ngembangkan kemana, udah konfirmasi kemari, tanya ke DPR, tanya lagi ke praktisi, tanya lagi ke kepolisian, apakah ini apa, boleh juga diminta tanggapannya, apakah sudah menemukan, adakah laporannya. Nah itu kalaupun mau melaporkan abang sebagai LSM nggak ada masalah, abang laporkan, tapi abang angkatlah salah satu wartawan di sana, jangan abang juga yang nulis, ada kawan. Kebetulan ada ini kawan kita di belakang itu Pak Sregar, itulah senior kita di sana. Jadi makanya dia kan masalah bawaan Pak Maruli juga. Saya ada motivasi dia jangan sampai lepas dari sana. Jadi makanya aku bilang, aku pulang siapnya perang, tapi motor pun nggak ada. Aku bilang motor kita penggerakku. Kalau abang mau cakap, wartawan abang yang lain ini put atas nama LSM misalnya kan, abang cakap atas nama LSM, anggota abang inilah yang liput abang. Nah, seolah-olah gitulah dia, itu setting aja itu. Jangan dibilang jombling narasumber, jangan nah, jangan abang yang buat sendiri. Nah itu nggak boleh di. Mak cucing kata kawannya. Itu nggak boleh. Oke, saya kira ini
sudah ada masukan ini Bang dari beberapa, karena asahan pun masih di jalan. Labusel juga masih di jalan. Ini ada masukan dari kawan-kawan Bang. Kira ini perlu Abang tanggapi ini Pak PU. Silakan Pak PU. Baik, terima kasih. Untuk seperti yang saya sampaikan di awal tadi soal hadirnya delegasi Nusantara ini, apa tadi yang dikatakan oleh dari Siantar menahan si jabat juga, yang biasa kita menghempang atau bekerja sama lah mungkin dengan dari dunia jurnalis. Tapi perlu saya sampaikan bahwa tahun 93 sampai 97 untuk memegang majalah Perjuangan Amanat Nusantara, dulu majalahnya Mendiang Jenderal Nasution, untuk di Sumut kita yang megang. Dia ada dua, 96 sampai 98 Horas Indonesia yang bekerjasama dengan Indosiar juga kita dulu yang megang. Mungkin itu yang timbul di belakangan ini. Karena jadi bukan baru, mungkin soal jurnalis nggak pala kita dalami, tapi di dunia media mungkin udah kita pernah kerjakan beberapa tahun, dan itu skop nasional. Dan itu makanya seperti yang dikatakan di tadi dari Langkat si Tanto soal masalah itu. Memang di situ kita sangat konsen dari awal kita bentuk itu delegasi Nusantara harus lebih lah dari yang sudah dibikin orang. Maka kita konsep kemarin itu dengan hadirnya majalah delegasi itu. Cuman karena situasi di COVID kita tunda. Tadi sudah disampaikan ada juga masalahnya mungkin kita bawa itu. Memang udah kita mulai itu terbitan pertama. Terbitan pertama ada sudah kita bikin di situ menulis 4 profesor. Dan kita saat itu udah kerjasama dengan LIPI. Dan itu yang menjadi prioritas di kita. Pertama itu di dunia pendidikan. Prioritas pertama kita pendidikan dan kebudayaan. Dan konsep awal di situ. Hanya memang karena di situasi COVID kita agak tunda, maka kita perjelas atau dipermajukan lah di dunia media online ini. Seminggu ini maka didesak kita udahlah konsolidasi. Artinya apa yang kurang? Ayo, walaupun ini mau tetap baru kita konsolidasi. Mana yang bisa datang. Artinya supaya terbuka. Jangan ada dipendam-pendam. Ada yang kurang ya bilang aja, toh juga untuk kebaikan bersama. Dan itu juga untuk malam ini mungkin kalaupun menyalahi tapi untuk kebaikan nggak apa-apa. Ini kan di box redaksi itu PJ dibikin itu memang si Oki udah lama dari kita kan, memang jadi sip. Tapi saya panggil sementara. Dan inilah kan kita putuskan di malam ini. Dan itu kan itu ada kita sekarang ada 3. Webnya itu media online itu, satu lagi podcast, yang kedua channel berita. Nah ini yang perlu kita diskusikan bahwa kalau aku coba buka undang-undang versi itu ada perbedaan kata pemimpin redaksi dengan pimpinan redaksi. Nah, kalau bisa ada masukan dari kita. Jadi ada di pikiranku gini, memang yang dari Medan pun belum saya sampaikan. Karena ini ada 3, mungkin kalau hanya web tadi media online itu udah langsung aja pimpinan redaksi. Pemimpin redaksi. Dan itu yang umum ya. Pemimpin redaksi. Dan saya lihat di situ dia lebih tinggi dan lebih luas kewenangannya daripada pimpinan redaksi. Nanti bisa kasih masukan kalau ada pun saya salah mungkin karena belum final saya baca. Bisa kita sepakati itu. Pemimpin redaksi mungkin bisa aja langsung kita tetapkan itu kalau hanya media online-nya. Ini kan ada podcast. Ada channel berita. Maka di pikiranku nanti bisa kalau salah bisa dikoreksi. Di atas pemimpin redaksi, baru yang di bawah ini pimpinan redaksi atau apa namanya, atau kalau direktur mereka nggak pas di situ di undang-undang itu. Nah, jadi
pemimpin redaksi, baru di bawahnya nanti bisa pimpinan redaksi atau penanggung jawab podcast, pimpinan redaksi atau penanggung jawab channel berita, kira-kira gitu. Artinya ini masukan loh. Sebenarnya ini urusan dapurnya PT Media Delegasi. Tapi karena saya anggap kita ini untuk sama dan untuk kita, lebih bagus saya bukakan aja. Nah, nanti mungkin Ibar Susanto bisa kasih masukan. Nah, belum final saya baca itu ada perbedaan di situ. Pemimpin redaksi kayaknya lebih tinggi dia daripada pimpinan redaksi. Kewenangannya lebih luas. Nah, mungkin Anda bisa juga kasih masukan. Jadi kalau di pikiranku kita buat satu pemimpin redaksi karena kita ada 3, baru yang di bawah itu atau pimpinan redaksi penanggung jawab. Jadi nanti pemimpin redaksi itu atau dia pimpinan redaksi, di bawahnya juga ada pimpinan redaksi. Kata P dengan P ada agak beda di peraturan yang saya lihat. Lebih luas kewenangan daripada pemimpin redaksi. Nah, kalau hanya media online itu tadi bisa langsung kita bikin pemimpin redaksi. Ini ada 3. Nah, coba lah bisa kalau apa dikasih masukan.